Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Nur Mahmudah, biasa dipanggil dengan Ibu Nunung, salah satu instruktur Ekoprint di LKP Navega. Salah satu unit kompetensi yang ada di Ekoprint yaitu cara atau proses pembuatan Ekoprint. Apa-apa yang harus disiapkan apabila kita akan mengerjakan Ekoprint. Ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu satu bahan yang harus disiapkan diantaranya yaitu satu kain atau bahan, dua pewarna alam yang biasa disebut dengan ZWA, bermacam-macam daun, jarak kepiar, jarak wulung, bunga sepatu, bunga kamboja, rumput-rumputan, ilalang, dan yang lainnya. Kemudian ada cuka, ada tawas, dan soda kue. Adapun alat yang harus disiapkan yaitu satu diantaranya penggilas atau pemberat untuk menggilas atau menginjak dengan kaki agar tanim yang ada di daun atau bunga bisa keluar dengan sempurna. Yang kedua, plastik untuk alas dan penutup. Ketiga, pipa penggulung, tali rafia, isolasi, gunting, ember dan timba, panci pengukus, kompor, penjepit kain, dan lain sebagainya. Sebelum kita melakukan atau mengerjakan Ekoprint, kita harus mengerjakan fiksasi. Apa itu fiksasi? Yaitu mencuci bahan atau kain dengan sabun atau rinso. Tujuannya untuk menghilangkan bahan-bahan kimia atau kotoran yang menempel pada bahan atau kain tersebut. Setelah kain difiksasi kemudian dijemur sampai kering, langkah selanjutnya yaitu kita mengadakan murdan. Apa itu murdan? Murdan yaitu campuran dari bahan cuka, tawas, soda yang dicampur dengan air panas, diaduk-aduk di dalam ember, kemudian kita masukkan kain atau bahan yang sudah difiksasi tadi dengan rendaman sekitar 15 menit atau 1 jam. Tujuannya untuk membuka pori-pori agar supaya nantinya pada waktu proses penempelan daun bisa terserap dengan baik dan sempurna. Langkah selanjutnya yaitu kain yang sudah dimurdan kemudian kita beri ZWA. Apa itu ZWA? ZWA yaitu zat warna alami. Kali ini Bunda tidak memakai zat alami, tapi kita akan memakai tunjung. Apa itu tunjung? Tunjung yaitu salah satu bahan agar supaya bahan yang akan ditempeli atau cain dengan daun-daun tadi agar kelihatan lebih gelap dan tajam. Kain yang sudah dimurdan sudah dikasih ZWA, kemudian kita bentangkan di atas plastik yang sudah kita siapkan. Tujuannya agar supaya bahan atau kain tadi tidak kotor. Kita bentangkan di atas plastik, kemudian kita tempelkan beberapa macam daun-daunan bunga. Ada daun jati, daun jarak kepiar, jarak ulung, bunga kamboja, bunga sepatu, ilalang, rumput, dan masih banyak daun-daun yang lainnya sesuai dengan motif yang kita inginkan. Setelah selesai, kita tutup menggunakan kain blanket. Apa itu kain blanket? Kain yang dipakai untuk menutup bahan yang sudah diberi motif dengan daun-daun dan bunga-bungaan. Kemudian ditutupkan sampai penuh, tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun. Sudah selesai ditutup dengan blanket, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Bahan atau kain harus tertutup semua dengan plastik. Langkah selanjutnya, plastik diinjak-injak menggunakan kaki atau menggunakan penggilas pipa dengan tujuan agar tanim yang ada di daun atau bunga-bunga keluar dengan sempurna. Kemudian langkah selanjutnya menggulung bahan yang sudah ditempeli dengan daun-daunan dengan menggunakan pipa. Pada waktu penggulungan harus diingat harus dalam keadaan ketat dan keras supaya tanim yang ada pada daun dan bunga bisa keluar dengan sempurna. Kemudian pipa dilepas atau ditarik dari gulungan kain. Setelah selesai,
kita ikat dengan menggunakan isolasi dan tali rafia. Langkah selanjutnya yaitu mengukus atau steam pada bahan yang sudah kita gulung tadi dengan perkiraan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, bahan kita keluarkan dari panci atau kukusan dan kita buka pelan-pelan. Mari bersama-sama kita saksikan bahan EcoPrint yang sudah dikukus dengan kejutan-kejutan yang mengejutkan. Inilah hasil dari sebuah proses EcoPrint, yang inilah hasil akhir dari EcoPrint, karya seni dari alam untuk alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.